Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Salatullah wa salamuhu daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani yang membuat kita bisa beramal soleh, dan kesehatan rohani yang membuat kita semakin kuat kepercayaan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada saat ini masih membahas tentang keadaan-keadaan pada hari akhirat, dan kita sekarang sampai pada permasalahan mizan. Mizan ini artinya adalah timbangan. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa di akhirat kala itu ada namanya timbangan amal manusia. Jadi ternyata ketika di akhirat nanti, amal-amal manusia itu ada kadar beratnya ya, sehingga ditimbang. Oleh karena itu dalam beberapa ayat dan banyak hadis dijelaskan bahwa misalnya pahala itu juga berderajat-derajat, bertingkat-tingkat gitu ya. Ada yang 1 derajat, ada yang ditingkatkan menjadi 25 derajat, ada yang ditingkatkan menjadi 27 derajat. Bahkan di ayat Al-Quran yang lain dijelaskan sampai 700 derajat, berbeda-beda. Kemudian dosa juga seperti itu ya. Ada dosa-dosa yang ringan, dosa yang kecil, ada juga dosa yang berat, dosa yang besar. Nah, kalau di dunia ini kadar berat dari amal manusia itu tidak terasa sama pribadinya. Orang yang banyak dosanya dengan orang yang sedikit dosanya itu akan terasa sama saja ketika di dunia ini. Bukan berarti yang banyak dosanya itu punggungnya pegal-pegal gitu ya, karena memikul beban gitu. Tidak seperti itu. Kalau di dunia ini semuanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi orang-orang yang memiliki dosa yang besar itu kalau lari malah kenceng gitu. Atau mungkin orang yang memiliki banyak pahala justru dia terbaring sakit gitu. Itu bisa jadi kalau di dunia ini. Tapi di akhirat ternyata kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa itu ada kadar beratnya. Bahkan sampai ada orang yang memikul dosa-dosanya itu tidak sanggup lagi, sehingga dia harus merangkak di bumi, di tanah ketika itu, yang memang buminya sudah diganti oleh Allah ya pada hari akhirat itu. Tidak sanggup dia untuk berdiri karena begitu banyaknya dosa-dosa yang harus dipikulnya. Ya. Nah, mizan ini dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mizan ataupun wazan, yang artinya adalah timbangan. Jadi timbangan amal manusia. Pada saat ini saya kutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di dalam surat Al-Qari'ah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun bagi siapa saja yang timbangan amalnya itu berat, maksudnya berat kebaikannya. Barang siapa yang ketika ditimbang amalnya lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, pahalanya lebih berat daripada kadar dosanya, fahuwa, maka orang tersebut fi 'ishatin, berada dalam kehidupan radiyatin, yang menyenangkan. Siapa yang kebaikannya mengalahkan keburukannya, siapa yang pahalanya lebih berat ketika ditimbang dibandingkan dosa-dosanya, maka kehidupannya akan menggembirakan, kehidupannya akan berbahagia dia. Nah ini. Kemudian wa amma man khaffat mawazinu, dan siapa saja yang ringan timbangannya, maksudnya adalah ringan atau lebih ringan timbangan amal baiknya dibandingkan timbangan amal buruknya. Jadi kebaikannya kalah dengan keburukannya. Beratnya pahala dikalahkan dengan beratnya dosa. Maka fa ummuhu hawiyah, dia akan kembali. Ummu di sini adalah tempat kembali. Fa ummuhu, maka tempat kembalinya hawiyah, yaitu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Kamu tahu enggak apa hawiyah itu? Hawiyah itu adalah narun, api, hamiyah, yang membakar atau api yang sangat panas. Di sini bisa kita pahami, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebaik-baik manusia itu pasti ada buruknya. Dan seburuk-buruk manusia juga pasti ada kebaikannya. Kita ini semua sama kalau masalah baik dan buruk itu. Di setiap orang yang baik ada keburukan, dan setiap orang yang buruk pasti ada kebaikannya. Cuman yang harus kita perhatikan adalah kita kalau melakukan kebaikan itu tidak boleh sedikit-sedikit. Yang penting adalah daripada tidak. Kenapa? Karena di ayat ini dijelaskan kebaikanmu itu harus sampai pada posisi bisa mengalahkan keburukanmu. Jadi kalau beramal baik itu jangan sedikit-sedikit. Karena kalau sedikit-sedikit nanti ketika ditimbang kalah dengan yang buruknya, kalah dengan timbangan dosanya, ya tetap akan merugi, tetap akan masuk ke neraka hawiyah tadi. Nah gitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik yang banyak, dan kalau kita mau berbuat jahat, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kejahatan kita, keburukan kita itu bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan kita. Bukan berarti kita ini gak punya kebaikan, punya, tapi terlalu sedikit. Kesalahannya terlalu banyak. Nah ini yang membahayakan kita. Nah ini yang harus kita pahami ya. Jadi beramal soleh itu yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya. Kalau berbuat dosa, berhati-hati ya, jangan diterus-teruskan perbuatan dosa itu. Kemudian yang berikutnya bisa juga kita pahami bahwa mumpung kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini, berarti itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperberat timbangan baik. Dengan cara apa? Kerja keras. Karena waktu semakin pendek, banyak hal yang belum kita kerjakan. Ibarat kata ahli hukama, ahli kebijakan, orang yang bijaksana itu mengatakan, ya cucian yang kotor itu masih banyak, sementara sabun sudah tinggal sedikit.
cucian yang kotor masih sangat banyak, sedangkan sabunnya yang alat mencucinya itu tinggal sedikit. Ya, jadi waktu kita semakin menipis, sementara begitu banyaknya keburukan-keburukan belum terhapus, kebaikannya baru sedikit, sementara waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau kita sudah di dunia ini lama ya, waktu sudah semakin tua, umur sudah semakin tua, itu tinggal sedikit lagi waktu untuk mencuci, sementara cucian kotor masih begitu banyaknya. Maka kita harus lembur, kerja keras, cari amal-amal yang dikerjakan sama tapi pahalanya bisa langsung banyak dapatnya gitu. Contoh sholat itu ya kalau kita kerjakan sendiri ya 1 derajat, tapi kalau kita agak sedikit berpayah-payah sedikit gitu ya, datang ke musola, datang ke masjid, ikut rame-rame dengan kawannya, itu langsung bisa dapat 27. Nah, seperti itu. Contohnya lain misalnya majelis ilmu. Datang di majelis ilmu itu enggak terlalu berat itu amal itu. Tetapi kalau kita kerjakan langsung dapat banyak. Melebihi dari sholat sunnah 100 rakaat. Atau misalnya 2 rakaat sebelum subuh itu ya, lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Nah, amal-amal yang cepat mendatangkan timbangan berat ini harus kita mulai kerjakan, dilemburkan gitu, nggak bisa santai-santai lagi. Di sisi lain, kita harus mengurangi berat timbangan dosa kita. Jangan sudah berat ditambahi lagi, seperti ada orang bijak juga mengatakan, sungguh heran si orang tua itu membawa kayu dari hutan, sudah menumpuk di atas punggungnya kayu itu, sudah begitu berat dia membawa kayu bakar dari hutan itu. Di tengah jalan ada kayu diambilnya lagi, ditaruh punggungnya lagi. Di tengah jalan ada kayu lagi, ditaruh lagi di punggungnya. Semakin berat dia. Padahal kayu itu digunakan untuk membakar dirinya sendiri. Nah, seperti itulah kira-kira kalau kita sudah banyak berbuat dosa, ketemu dosa dikerjakan lagi. Itu seperti seorang tua yang sudah keberatan membawa kayu bakar, tapi kalau jumpa kayu bakar di tengah jalan, diambilnya lagi, diangkatnya lagi. Padahal nanti kayu bakar itu digunakan untuk membakar dirinya sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Bagaimana caranya supaya timbangan keburukan kita itu bisa ringan? Maka tidak ada jalan lain, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni, akan menghapus dosa-dosa keseluruhannya bagi orang-orang yang memang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya mizan ini, supaya timbangan amal kita nanti sukses, cari amal-amal yang sudah disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasul, amal-amal yang banyak mendatangkan pahalanya di satu sisi. Di sisi lain, banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita bertobat agar timbangan amal buruk kita itu semakin berkurang. Itu kerja keras. Ada lagi kerja cerdas. Kerja cerdas itu amal-amal yang sekali kita kerjakan tapi akan mendatangkan pahala yang terus menerus. Di antaranya ya sedekah jariyah, ya berinfak, bersedekah, membantu pembangunan masjid, mushola, pembangunan sekolah-sekolah Islam, membantu pembangunan pondok pesantren. Ya, itu kita mungkin sekali itu memberikan, tapi kalau ikhlas lillahi ta'ala, pahalanya akan mengalir terus menerus. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Sampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain, sehingga orang lain nanti akan melakukan kebaikan yang kita sampaikan tersebut. Maka kita pun akan mendapatkan pahala itu secara terus menerus ila yaumil qiyamah. Atau yang ketiga, didik anak kita untuk menjadi anak yang soleh, sehingga kesolehan anak kita nanti juga akan mendatangkan pahala yang terus menerus bagi kita. Karena kita yang telah bersusah payah mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, ketika dia melakukan kesolehan dalam kehidupannya, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Apalagi kalau anak yang soleh ini mendoakan kita orang tuanya, itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kerja keras, ayo kerja cerdas,
supaya timbangan amal kita nanti, kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita mengalahkan beratnya dosa-dosa dan keburukan kita, sehingga kita fi isyatir radiyah, dalam kehidupan yang ridho, yang penuh dengan kerelaan, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kalau ada kebenarannya datang dari Allah, mari kita laksanakan bersama-sama. Kalau ada kesalahannya, kebodohan saya sendiri, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk beramal yang sebanyak-banyaknya, beramal soleh yang sebaik-baiknya, sehingga timbangan amal kita nanti akan lebih berat kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.